pesan moral apa yang ingin disampaikan melalui lagu Busur Hujan tadi? Pesan apa yang mau disampaikan kepada kami semua dan penonton di rumah? Seperti menyampaikan kayak kesadaran kembali bahwa kekayaan Indonesia ini adalah dari keanekaragamannya. Bukan hanya bahasa, suku, agama, ras. Tapi juga yang penting adalah keanekaragaman hayatinya. Ada hutan tropis, keanekaragaman hayati yang ada di lautan. Jadi Indonesia ini kaya karena keanekaragaman itu. Iya, ini kekuatan yang dimiliki bangsa kita ya, yang mungkin membuat bangsa-bangsa yang lain sebenarnya tanda kutip iri sama kita. Jadi kita harus memanfaatkan seoptimal mungkin bahwa keragaman adalah kekuatan, ya, bukan untuk dijadikan bahan konflik. Benar, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Ya, menarik tentang keberagaman. Ada cerita yang kami dengar dari Bali tentang anak-anak muda yang menolong orang lain dengan segala keterbatasan mereka. Dan mereka dalam menolong tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang laki atau perempuan, tetapi yang paling penting adalah apakah orang itu membutuhkan bantuan. Dan mereka kemudian menjadikan ini sebuah gerakan yang bukan saja menolong sesekali, tetapi berkali-kali. Nah, siapa mereka? Mari kita sambut Buleleng Social Community. Ekat dan Agus Gosin. Iya, Beli Eka, apa kabar? Senang bisa ketemu Agus Gosin, ya terima kasih ya. Silakan duduk, boleh salam-salaman. Baik, Buleleng Social Community, ya, atau kita sebut komunitas Buleleng, supaya mudah ya. Ini komunitas. Iya, komunitas, Bang. Dibentuk sejak kapan? Kami mulai terbentuknya itu tahun 2015, tepatnya 27 Juni, Gus ya? 27 Juni 2015. Boleh cerita sedikit nggak, kenapa sampai kemudian terbentuk komunitas ini? Awal mula, kita dengan teman-teman belum pada ketemu. Masih individu-individu secara pribadi membantu sesama yang ada di sekitar tempat tinggal kita dulu. Nah, suatu perjalanan, suatu waktu, saya sendiri menemukan ada kakek dan nenek di sebuah gubuk tua, reot, atapnya pohon kelapa, lantainya tanah, ya nenek-nenek itu pakai tongkat keluar sendiri. Itu tempatnya di dalam kebun. Nah, saya dekati nenek tersebut. Nah, nenek tersebut lagi membawa sisa nasi yang sudah basi. Nah, saya tanya, nenek kenapa ini belum dibuang? Kan udah basi, nah cuma ini yang beliau punya. Nah, setelah saya mendekat ke gubuk tersebut, nah ternyata di dalam gubuk yang sangat sempit, ukuran 2 kali 2 meter tersebut, ada kakek-kakek lumpuh, sakit yang hanya bisa terbaring, tidur di sana, MCK-nya juga di sana, dapurnya juga di sana. Nah, di itu awal ukuran 2 kali 3 tadi? Ya, 2 kali 3 itu. Nah, mulai dari itu ya tergerak hati saya dengan ya hampir menangis lah lihat kondisi seperti itu. Waduh, saya harus berbuat. Tapi power maupun kekuatan saya terbatas pada saat itu. Ini tahun berapa? Tahun 2015. Anda waktu itu bekerja sebagai apa? Saya sudah bekerja di PLN. Baik, tapi kemampuan untuk membantu waktu itu belum cukup. Terbatas. Terus? Karena nah pada saat itu ya cuma jalan satu-satunya itu ya media sosial, Bang Andi. Apa yang Anda lakukan? Saya nyari data mengenai tentang keluarga nenek tersebut. Ternyata nenek itu memang tidak punya anak. Nah, saya data, saya foto, saya up di media, saya isi narasi, ya kata-kata sedikit lah gimana kondisi nenek tersebut. Ya akhirnya pada saat itu
banyak yang berdonasi. Jadi Anda upload ke media sosial. Iya, ke media Kemudian sosial. Anda ceritakan apa yang terjadi pada kakek dan nenek ini. Iya. Terus kemudian banyak orang Yang ikut berdonasi. Heeh. Akhirnya terkumpul berapa? Pada waktu itu? saat tahap awal kita terkumpul 7 jutaan. 7 jutaan. Nah, setelah dana terkumpul 7 jutaan. Dalam waktu berapa lama? Dalam waktu seminggu. Dalam waktu seminggu 7 juta. Berarti masih banyak orang baik di negeri ini ya. Oke, terus dengan uang itu apa yang Anda lakukan? Sekarang kita dana sudah ada. Cuma yang menjadi pertanyaan sekarang, kalau mau bantu rumah, yang mengerjakan siapa? Oke, dengan ongkos atau dengan biaya 7 juta itu Iya, tadi. Terus yang- apa yang dilakukan? Nah, akhirnya saya berpikir, ada nggak suatu organisasi, institusi pemerintah yang bisa saya ajak kerjasama? Nah, saya berpikir lama, cuma pada saat itu satu hal yang saya pikirkan cuma TNI. Kenapa begitu? Karena sekarang ini TNI saya lihat siap dalam keadaan apapun. Tapi Anda iya. Tapi Anda punya kenalan, koneksi atau bagaimana cara menghubungi TNI? Oh, akhirnya Anda hubungin atau tidak? Pada saat itu saya memang ada teman kenalan di TNI, satu orang, saya nyari informasi. Nah, kebetulan ya salah satu komandannya dan Ramil di suatu kecamatan dan Ramil Banjar pada saat itu. Sebut aja namanya, kalau orang baik harus disebutkan namanya. Beliau juga hadir di sini. Siapa? Pak Sabar Santoso. Pak Sabar boleh berdiri? Iya. Boleh lihat ke sana? Bagaimana cerita setelah bertemu Pak Sabar? Ketemu dengan Pak Sabar pada saat imit awal sih Pak. Kita kalau ketemu TNI kan serem Pak. Coba, sangar. Saya lihat dulu Pak. Iya, serem. Ya, terus? Saya sebelum nelpon beliau takut juga. Iya. Nanti respon enggak orangnya? Beliaunya kan. Saya berpikir juga beberapa kali ya. Ya tapi ya demi kepentingan yang untuk lebih baik untuk orang lain. Ya udah, saya cek-cek namanya juga. Oh Sabar, pasti bapaknya Sabar betul ini. Iya. Kalau namanya waktu itu Sangar, pasti nggak berani. Iya, untung namanya Sabar ya. Sabar. Iya, pasti orang tuanya ingin agar anaknya sabar. Iya. Iya, terus hasilnya gimana? Hasilnya deh. Nah, pada saat itu saya telepon, nah beliau ternyata nggak mau saya samperin di kantornya. Oke Pak Eka, saya yang langsung menuju lokasi. Ya, Terus? dengan beliau cek lokasi, ya kita ya lihat lokasi kondisi, ya memang beliau juga merasa terpanggil. Ya udah, besok saya kerahkan anggota, saya siap tenaga. Ya, bersyukurlah Pak. Akhirnya rumah itu bisa didirikan atau tidak? Pada saat itu kita mulai kerja jam 7 pagi. Kita dengan TNI, dengan teman-teman komunitas, dan masyarakat sekitar, jam 7 pagi kita mulai kerja sampai jam 9 malam. Satu hari itu kita selesaikan satu rumah yang layak huni. Yang jadi anggota komunitas Buleleng ini dibayar atau tidak? Tidak. Jadi Tidak. Kok mau mereka?